Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Pratiwi, analis hukum ahli pertama pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Sehari-hari saya bertugas di Subbagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Pada kali ini, saya akan mendemonstrasikan tentang tugas dan fungsi analis hukum ahli pertama yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Pada kegiatan yang pertama, saya akan memperagakan terkait dengan pengklasifikasian bahan dan data terkait permasalahan atau kasus hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Itu ada di Permendagri terkait dengan pembentukan UPTD. Nah, di situ itu bahwa jika memang UPTD yang secara geografis dia ada jangkauan pelayanan yang cukup luas, seperti misalnya kan Al Ihsan itu kan di Bale Endah. Nah, lalu klinik pelayanannya di sini di Gedung Sate, itu kan secara geografis jauh ya. Jadi Al Ihsan kan tidak bisa melayani pegawai Pemprov yang ada di Kota Bandung nih misalnya. Nah, sehingga di Permendagri itu dibenarkan untuk dibentuk satuan pelayanan di wilayah kerja. Pada peragaan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan yang berpotensi sengketa hukum pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Kemarin itu ada disposisi terkait dengan dugaan pelanggaran hak cipta penggunaan foto atas nama Kenzo Nur Sakib yang yang dilayangkan oleh Dirjen Haki Kemenkum harus dikeluarkan sebagai imbalan kita memakai foto mereka gitu. Nah, mungkin bisa dilihat dari telahan staf ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Apakah ada informasi gitu dari teman-teman humas kalau ini terkait dengan, sebetulnya kita harus tahu ya, foto anak itu sebetulnya yang mana sih? Izin teh terkait foto, mungkin ada foto yang ada di feed IG Dinkes Jabar, itu kita memasukkan foto seorang anak yang memakai baju PNS. Mungkin itu teh foto yang dianggap melanggar. Terkait dengan foto ini, informasi dari Masa sendiri, kalau misalnya foto tersebut atau feed tersebut emang diambil pada tahun 2022 kalau nggak salah. Bantu untuk kita coba secara non-litigasi di tingkat mediasi mungkin yang nanti dilaksanakan oleh Dirjen Haki di Kementerian Hukum. Nah, bukan foto milik kita sendiri, sehingga mungkin bisa untuk di tingkat mediasi permohonan maaf mungkin ya yang bisa disampaikan atas nama instansi kita gitu. Pada kegiatan yang ketiga, saya akan menjelaskan terkait inventarisir bahan dan data dalam menyusun kerjasama. Perjanjian kerjasama yang saat ini sedang disusun oleh Dinas Kesehatan, salah satunya yaitu adalah program Dokter Desa, di mana program Dokter Desa ini merupakan kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat dan juga Universitas Pajajaran. Program ini adalah salah satu program unggulan Dinas Kesehatan yang merupakan inisiasi dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Ketika harus mencari akomodasi, apakah biaya operasional itu termasuk dalam penyediaan akomodasi oleh desa untuk nanti para dokter yang ada di program Dokter Desa ini? Nah, itu yang sebenarnya itu akan harapan dia ya. Ada operasional, ada yang lainnya. Sebenarnya kan ringkasnya tuh kita tuh ingin ada dokter di sana, itu aja kan gitu. Bekerja melakukan. Nah ini kan terkesannya jadi memberatkan desa yang ditempati. Nanti khawatirnya akan ada muncul malah putus sih, tapi kurang terbuka operasional tuh mana kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan program Dokter Desa ini sebetulnya salah satu yang yang menjadi batasan kita untuk mengetahui
kewenangan kita itu sebetulnya daerah provinsi itu apa sih gitu terkait dengan SDMK ini gitu. Nah, di Undang-Undang 23 tahun 2014 di Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, jadi terkait dengan urusan kewenangan daerah provinsi kabupaten kota untuk bidang kesehatan itu di bagian sumber daya manusia kesehatan itu ada terkait dengan perencanaan pengembangan SDM kesehatan untuk OKM dan UKP dengan di daerah provinsi. Nah, perencanaan pengembangannya ini kan kita sudah yang merencanakannya itu kan kita merencanakan program ini, program untuk desa. Dan pengembangannya itu adalah di dalam program ini kan ada terkait dengan peningkatan kompetensi dari SDM tersebut. Meskipun SDM ini kita hasil dari hibah kerjasama dengan UNPAD gitu. UNPAD memberikan kita tenaganya, kita memberikan ke UNPAD itu untuk peningkatan kompetensi dari dokter tersebut dan juga untuk beasiswa dari dokter-dokter yang dikirimkan. Nah, untuk daerah kabupaten kotanya itu ada penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan dan perencanaan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM daerah kabupaten kota. Sehingga kalau misalnya mereka merasa memiliki, sebetulnya tenaga itu adalah tenaganya UNPAD. Itu bukan tenaga kita. Karena kita terkait dengan UNPAD-nya itu di kerjasamanya. Bukan secara harfiah mereka adalah pegawai kita, karena kan untuk pegawai itu sudah di stop ya Bapak Ibu gitu. Jadi kita harus mengerucutnya ke aturan di situ gitu. Jadi ini terkait dengan pegawainya milik siapa, milik kabupaten kota atau milik kita, tetap tenaganya punya UNPAD. Kita cuma kayak minjem jasanya mereka gitu. Mereka melakukan kegiatan ini di desa, kita meminjam jasanya untuk apa tadi pembangunan kesehatan di Jawa Barat yang nanti ada di APJMD kita gitu. Pak, jadi gimana Pak? Di tengah upaya membangun bangsa yang bersih dan berintegritas, korupsi masih menjadi musuh utama. Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi, namun kerap dianggap sepele, adalah gratifikasi. Gratifikasi bukan sekedar pemberian hadiah. Ia bisa berupa uang, barang, fasilitas, hingga kemudahan tertentu yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya. Bayangkan, ketika seseorang menerima hadiah karena jabatan yang diembannya, maka sesungguhnya dia sedang membuka celah bagi pengaruh tidak wajar, keputusan yang tidak adil, bahkan pelanggaran hukum. Gratifikasi bukanlah bentuk terima kasih. Ini adalah benih korupsi yang perlahan merusak integritas dan kepercayaan publik. Jika dibiarkan, ia akan menjalar dari hadiah kecil menjadi suap besar, dari toleransi menjadi kebiasaan. Kita harus berani berkata, tolak gratifikasi, jaga integritas. Sebagai warga negara yang peduli, mari kita laporkan setiap penerimaan gratifikasi yang mencurigakan, karena hanya dengan kejujuran dan keteladanan, kita bisa membangun negeri yang bebas dari korupsi. Jangan terima, jangan beri, bersama lawan gratifikasi. Bahwa kami tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, karena pelayanan yang kami berikan itu semuanya adalah gratis. Jadi Bapak jangan sekali-kali lagi datang ke sini membawakan kami imbalan dalam bentuk apapun ya Pak. Baik Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Sama-sama Pak.